Saya kira perang ini ya akan bisa berakhir kalau Hamas itu memang habis total, ya kan? Kalau Hamas ini habis total, kemudian Palestina sebagai negara, kalau diakui dia diakui sebagai negara, dia membela Hamas enggak? Kalau dia tidak membela Hamas, ya pasti Hamas ini mati. Sekarang tinggal tunggu apakah Iran akan campur tangan. Tapi Iran juga mikir, ya kondisi perekonomian sekarang lagi bangkrut juga dia. Kalau dia cawe-cawe di situ, pasti negara Eropa yang sama pendukung Israel pasti nyerang Iran. Pasti itu. Dan sekarang kan sudah diblokade semua. Itulah kebebasan manuver daripada negara Israel. Walaupun yang mengerjakan itu Amerika. Tapi memang demikianlah. Tidak mungkin dibiarkan Israel itu hilang dari peta dunia. Nggak mungkin lah, itu namanya keinginan atau tujuan yang tidak bisa dicapai. Gitu. Kesimpulan lagi ya, Netanyahu sudah mengancam kita loh. Malaysia, Indonesia, mana satu lagi ya? Brunei, coward katanya. Penakut, pengecut. Malu lah kita dibilang gitu. Saya sebagai bangsa Indonesia malu saya. Iya, kemarin saya cari videonya nggak ketemu lagi loh. Itu mau saya tampilkan tadi. Kirim Pak, tolong kirim Pak. Tadi saya mau tampilkan tapi hilang itu tadi. Saya cari-cari nggak ketemu itu. Dibilang coward itu. Lah. Besok aja lah. Nanti ada tadi saya save. Coward katanya. Kan udah bahaya itu. Indonesia ini mah, aduh, kita belum punya kekuatan apa-apa, tahu nggak? Belum punya kekuatan apa-apa. Baiklah, saya kira sebagai kesimpulannya ya, sampai hari ini Israel masih memegang memegang kemenangan dibandingkan dengan Hamas. Karena Hamas itu teroris yang harus dihapuskan dari muka bumi ini, bukan Israel. Jadi Israel itu suatu bangsa. Kenapa nggak kita bilang bahwa kemerdekaan itu adalah hak bangsa Israel? Ya kan? Panggilan Paul Derey. Mana nih Pak Paul Derey nih? Oh, sudah masuk Derey. Pak Paul Derey. Mana nih? Ya, Pak Paul Derey, silakan. Oh, dari tadi udah resen nggak dikasih bicara terus. Thank you. Bos, enggak, saya cuma mau balik dulu di Indonesia. Sebelum itu belum ada pesawat terbang ke Mekah, haji itu kan ada pelayaran. Ini Bung Karno, pemerintahan Bung Karno ya, itu ada namanya pelayaran Arafat. Itu nama daripada Yasser Arafat. Itu mengangkut haji-haji dari Indonesia. Ada, kalau nggak salah ada 7 apa 6 kapal. Di antaranya itu ada namanya kapal Gunung Jati. Itu Perang Dunia Kedua milik Jerman. Mungkin Pak Tobing, sorry nih, saya sampai nggak sehat. Jadi ini ada kaitannya juga ini. Jadi bagaimana akar masalah Indonesia membela Palestina itu historisnya udah ada. Itu orang Indonesia banyak pelaut-pelautnya mungkin udah tua-tua, tapi saya waktu itu masih remaja ya. Kebetulan di Tanjung Priok itu dia punya kantor untuk urusan perkapalannya ya. Itu memang sudah jelas itu bahwa Bung Karno itu mensupport sekali, sampai nama pelayarannya aja Arafat. Itu nama dari Yasser Arafat itu. Saya cuma itu aja mau cerita bahwa bagaimana Indonesia ini sudah masuk ke era-era yang nggak bagus lah yang dibuat oleh Bung Karno. Ya mungkin dia pada saat itu dia pikir wah dia melakukan hal yang benar. Tapi ternyata sekarang kita lihat dia melakukan kekeliruan untuk bangsa dan negara. Saya pikir cuma itu aja Pastor, bahwa memang akar masalah itu sejak dari era Bung Karno. Itu aja Pak, terima kasih ya. Betul ya.
Ini kita seminggu ini kita akan terus ya bicarakan masalah ini ya, akan masalah ini. Pak Tobing, silakan kasih penutup Pak Tobing. Oke lah, jadi begini. Kita harus mengevaluasi, ya, apakah Palestina itu suatu bangsa? Ya, itu nanti harus kita kaji. Bukan. Apakah Israel itu menjajah? Tidak. Jadi kita harus mengkantornya lewat itu. Apa definisi suatu bangsa? Nah, itu. Jadi saya kira perang ini ya akan bisa berakhir kalau Hamas itu memang habis total. Ya kan? Kalau Hamas ini habis total, kemudian Palestina sebagai negara, kalau diakui dia diakui sebagai negara, dia mau membela Hamas enggak? Kalau dia tidak membela Hamas, ya pasti Hamas ini mati. Sekarang tinggal tunggu apakah Iran akan campur tangan. Tapi Iran juga mikir, ya kondisi perekonomian sekarang lagi bangkrut juga dia. Kalau dia cawe-cawe di situ, pasti negara Eropa yang sama pendukung Israel pasti nyerang Iran. Pasti itu. Dan sekarang kan sudah diblokade semua. Itulah kebebasan manuver daripada apa namanya negara Israel. Walaupun yang mengerjakan itu Amerika. Tapi memang demikianlah. Tidak mungkin dibiarkan Israel itu hilang dari peta dunia. Nggak mungkin lah, itu namanya keinginan atau tujuan yang tidak bisa dicapai gitu loh. Kalau menghancurkan Hamas itu bisa dicapai. Tapi memang nanti beberapa tahun kemudian dia akan berkembang biak lagi. Itulah teroris. Coba kita lihat ya. Pembasmian teroris tidak serta-merta berarti dia akan habis. Dia berkembang biak lagi. Kayak cendawan tumbuh di batu itu. Jadi pengamatan saya selama ini, saya mengikuti juga. Nanti kapan gitu Pak Paul ya? Mungkin ini pertengahan nantilah Desember ini mungkin saya ngomong dulu lah. Ya saya kasih waktu buat saya analisa perang konflik lah. Konflik Israel Hamas itu nanti dari perspektif militer, dari doktrin militer. Belum dibahas itu Pak, kita belum pernah bahas itu. Ya, jadi doktrin gerilya kota itu baru berapa negara yang mempunyai bukunya. Doktrin gerilya kota itu hanya Amerika sama Israel. Amerika sama Israel. Kebetulan Israel ini nggak ada hutan lagi di sana. Ya bayangkan perang di gurun pasir. Ya kan? Pasti nggak bisa lah. Itu udah kasihanlah kita ya kalau menurut saya. Hamas itu tak usah lagi lah melawan Israel. Kita buktikan ya dari sejarah dunia. Semua negara yang pernah yang ingin menghancurkan Israel musnah semua. Kolaps. Nah, itu harusnya kita sebarkan, luaskan. Indonesia mau. Kirimlah ke sana. Siapa yang mau kirim? Kirimlah kadrun-kadrun itu kan. Kirim Retno ke sana, Pak. Nah, itu mah. Dasar orangnya pun kayak begitulah. Hanya bisa bahasa Inggris saja udah jadi menteri luar negeri. Ya kan? Mana ada kemampuan berdiplomasi? Nggak ada. Saya mengamati dia lah. Apa diplomasi? Diplomasi hanya diplomasi luar negeri. Bukan, nggak bisa diplomasi luar negeri tidak diperkuat dengan gunboat diplomasi militer. Nggak ada ceritanya. Nggak ada. Jadi kita mau berdiplomasi itu harus didampingi diplomasi militer. Sekarang TNI kita itu bingung mau ngikuti siapa. Dia mau ngikuti aturan perang, hukum perang, atau mengikuti keputusan yang jelas kepentingannya tidak jelas. Iya. Yang seperti tadi ya, kesimpulan kita, apa kepentingan nasional Indonesia di Palestina? Itulah yang perlu dijawab dulu. Apa kepentingannya?
Itu perlu dibahas itu, Pak. Sampai sekarang kita masih juga bertanya-tanya, sebodoh itukah Indonesia? Iya, Indonesia itu tidak bodoh, kecuali mereka. Saya nggak mau bodoh, dibilang bodoh saya. Lebih bagus saya nggak usah jadi bangsa Indonesia aja, bangsa Batak saya. Amin, merdeka. Ya ini nanti bisa perpecahan sendiri. Israel sudah, kesimpulan lagi ya, Netanyahu sudah mengancam kita loh. Malaysia, Indonesia, mana satu lagi ya? Brunei. Coward katanya. Penakut, pengecut. Malu lah kita dibilang gitu. Saya sebagai bangsa Indonesia malu saya. Iya, kemarin saya cari videonya nggak ketemu lagi loh. Itu saya tampilkan tadi. Kirim Pak, tolong kirim Pak. Tadi saya mau tampilkan tapi hilang itu tadi. Saya cari-cari nggak ketemu itu. Dibilang coward itu. Lah. Besok aja lah. Nanti ada tadi saya save. Coward katanya. Kan udah bahaya itu. Indonesia ini mah, aduh, kita belum punya kekuatan apa-apa, tahu nggak? Belum punya kekuatan apa-apa. Baiklah, saya kira sebagai kesimpulannya ya, sampai hari ini Israel masih memegang memegang kemenangan dibandingkan dengan Hamas. Karena Hamas itu teroris yang harus dihapuskan dari muka bumi ini, bukan Israel. Jadi Israel itu suatu bangsa. Kenapa nggak kita bilang bahwa kemerdekaan itu adalah hak bangsa Israel? Ya kan? Oke, itu aja lah Pak Paul. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Tobing ikut hadir dan para teman-teman yang ikut beropini. Kita membangun opini kita, saudara, supaya terjadi keseimbangan informasi dan pendidikan, saudara ya. Dengan tentu saja kita menyampaikan ini materi S3 semua dengan bahasa tukang beca supaya Anda dari segala level pun mengerti ya. Kita tidak menyampaikan, nggak perlu kita pakai bahasa tinggi-tinggi yang harus bahasa keraton apalagi ya, nggak perlu. Kita cukup dengan bahasa tukang beca, yang penting Anda mengerti. Tapi materi ini memang berat sekali ya, dan ini juga dibahas dalam perkuliahan kami ya saudara ya. Oke, kita akan tutup dalam doa. Pak Robert masih ada di sini nggak Pak Robert? Baik Pak Paul. Ya, boleh tutup dengan doa Pak. Oke. Ya baik. Nanti kita. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat